Pemilik jasa penitipan anak atau daycare di Kota Depok, Jawa Barat diduga telah menganiaya seorang anak berusia 2 tahun yang dititipkan di daycare miliknya. Kapolres Metro Depok sudah mengantongi rekaman CCTV dan tengah menunggu hasil visum dari rumah sakit. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Nurul Zenita langsung dari tempat kejadian perkara. Nurul, bisakah Anda gambarkan bagaimana kondisi daycare pada saat ini pasca kasus ini mencuat? Ya Fitri dan juga Egan, pasca kasus ini mencuat dan juga kasusnya sudah dilaporkan ke Polres Metro Depok. Saat ini pada hari ini kondisi daycare yang ada di Kota Depok, Jawa Barat ini sudah tutup, tidak ada aktivitas sama sekali ataupun penjagaan dari pihak keamanan daycare. Dan juga karena kasus ini baru saja dilaporkan ke kepolisian pada tanggal 29 Juli lalu dan juga masih dalam proses penggalian informasi oleh pihak kepolisian, maka belum juga terlihat adanya garis polisi di sekitar daycare. Lalu Fitri dan juga Egan, jika kita review kasus ini bagaimana awal mula kejadiannya, yaitu pada tanggal 10 Juni ini kejadiannya yang mana yang pertama mengetahui adalah staf dari daycare yang ada di Kota Depok, Jawa Barat ini. Yang mana pada saat itu staf mengetahui melihat kejadian pada saat itu tanggal 10 Juni lalu, tapi staf daycare itu tidak bisa melaporkan kejadian itu ke orang tua korban ataupun ke kepolisian karena pada saat itu staf daycare tersebut ini masih menjadi bawahan dari pemilik daycare ini dan juga masih belum berani untuk melaporkannya ke pihak luar, baik itu ke orang tua ataupun ke pihak kepolisian. Namun pada saat tanggal 24 Juli kemarin ini akhirnya staf tersebut sudah bisa melaporkan ke orang tua korban karena pada saat itu pada tanggal 24 Juli lalu staf daycare ini sudah mengundurkan diri dan juga sudah tidak ada keterkaitan dengan pemilik daycare yang diduga menganiaya seorang balita berusia 2 tahun itu. Lalu setelah dilaporkan, setelah mantan staf daycare ini melaporkan kejadiannya ke orang tua korban pada tanggal 24 Juli, lalu akhirnya pada tanggal 29 Juli ini orang tua dan juga mantan staf daycare ini melaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Depok. Dan itu dilaporkannya pada tanggal 29 Juli, namun dari keterangan kepolisian, dari keterangan orang tua yang didapatkan oleh pihak kepolisian, sebenarnya sebelumnya orang tua dari korban ini sudah mengetahui bahwa anaknya ini mengalami lebam-lebam dan juga memar di beberapa bagian tubuhnya setelah ia pulang dari daycare. Namun ia hanya bisa memfoto, orang tua itu hanya bisa memfoto kondisi anaknya, memar-memarnya, dan belum bisa memastikan apakah ini penyebabnya dari daycare yang tempat yang ia titipkan anaknya di Kota Depok, Jawa Barat ini. Egan. Ya, Nurul, bagaimana sejauh ini proses pengusutan yang dilakukan oleh kepolisian? Ya, sejauh ini sejak 2 hari kasusnya ini masuk ke dalam catatan Polres Metro Depok, memang sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Antara lain kemarin pada tanggal 30 Juli atau 1 hari setelah laporan itu masuk ke Polres Metro Depok, pihak kepolisian sudah mendatangi TKP ini, yang mana tempat saya melaporkan saat ini sudah mengecek keadaannya dan juga sudah bertemu dengan petugas keamanan ataupun satpam dari daycare ini. Selain itu kepolisian juga sudah meminta keterangan dari saksi-saksi, yang mana saksi-saksi ini adalah orang tua dari korban dan juga saksi lainnya adalah staf ataupun mantan staf dari daycare Winston yang ada di Kota Depok, Jawa Barat ini. Selain mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi, pihak kepolisian juga sudah mengantongi rekaman CCTV, yang mana dari rekaman CCTV itu terlihat bahwa ada aksi penganiayaan berupa pukulan ataupun tendangan yang diduga dari terlapor, yang mana terlapor ini adalah pemilik dari daycare ini kepada korban, yang mana korban ini adalah balita berusia 2 tahun. Selain itu Fitri dan juga Egan,
setelah bukti-bukti ini terkumpul, nantinya pihak kepolisian juga akan memanggil terlapor, dalam hal ini pemilik daycare yang ada di Kota Depok, Jawa Barat ini. Dan berikut pernyataan lengkap dari Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana untuk Anda. Kalau berdasarkan laporan dari stafnya itu pemiliknya. Gitu. Tapi terduga pelaku ini memang influencer parenting ya Pak, atau seperti apa? Kita belum ketemu sama si terduga, jadi kita belum mendapatkan keterangan pasti soal itu. Ada rencana pemanggilan? Ada rencana pemanggilan, pasti kita akan panggil. Segera setelah kita mendapatkan keterangan dari saksi-saksi terkait, langsung kita panggil. Kalau berdasarkan laporan dari stafnya itu pemiliknya. Gitu. Tapi terduga pelaku ini memang influencer parenting ya Pak, atau seperti apa? Kita belum ketemu sama si terduga, jadi kita belum mendapatkan keterangan pasti soal itu. Fitri dan juga Egan, sampai saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari rumah sakit dan juga ada beberapa hal lain yang masih digali ataupun masih belum diketahui informasinya, seperti apakah sejak kapan daycare ini beroperasi dan juga sejak kapan orang tua dari korban ini menitipkan anaknya ke daycare yang ada di Kota Depok, Jawa Barat ini. Dan juga nanti yang akan digali oleh pihak kepolisian adalah apakah meskipun kejadiannya ini adalah pada tanggal 10 Juni lalu, namun apakah pada saat sebelum ataupun sesudah dari tanggal 10 Juni itu ada tindakan diduga adanya tindakan penganiayaan atau tidak. Untuk sementara itu, Fitri dan juga Egan, kita akan masih menunggu jalannya kasus ini, jalannya penyelidikan dari pihak kepolisian, dan juga kita akan pantau terus jalannya kasus ini. Kembali ke Anda. Nurul Zenita, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.